latar belakang masalah, pentingnya peran perempuan, yaitu partisipasi perempuan adalah kunci pembangunan berkelanjutan atau bisa disebut SDG 5, kesetaraan gender, dan SDG 8, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kesenjangan sosial, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK perempuan di angka 55,5%, jauh di bawah laki-laki 83,18%. Mayoritas perempuan bekerja di sektor informal. Selanjutnya ada konteks Kabupaten Bogor, yaitu memiliki indeks pembangunan gender tampak tinggi di angka 90,17, namun indeks pembangunan manusia perempuan di angka 70,99, masih tertinggal dari laki-laki 78,7. Ini menandakan adanya kesenjangan akses dan peluang dasar di bidang ekonomi. Selanjutnya, fokus di Kecamatan Caringin, perempuan di pedesaan mengalami tantangan lebih berat, beratnya keterbatasan mobilitas dan akses minim ke sumber daya produktif. Solusi yang ditawarkan yaitu pengembangan UMKM sebagai jalur strategis untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Untuk rumusan masalahnya, pertama ada bagaimana kondisi aktual, potensi dan tantangan partisipasi ekonomi perempuan di Kecamatan Caringin. Yang kedua ada apa faktor penentu dan pendukung bagi perempuan untuk mengembangkan UMKM. Yang ketiga ada bagaimana merancang proyek pemberdayaan UMKM yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan proyek. Tujuan proyek ini yaitu untuk meningkatkan partisipasi ekonomi dan kesejahteraan perempuan di Kecamatan Caringin melalui pemberdayaan UMKM. Lalu ada pemetakan potensi, meningkatkan kapasitas dan keterampilan, atau bisa disebut soft and hard skill, dengan memfasilitasi akses ke sumber daya dan membangun jejaring usaha perempuan yang solid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari proyek, yaitu yang pertama bagi perempuan peserta. Yang pertama itu peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi, kemudian ada peningkatan keterampilan dan kepercayaan diri, dan ada perluasan jenjang sosial dan profesional. Kemudian ada bagi komunitas lokal, yaitu yang pertama peningkatan aktivitas ekonomi lokal, kemudian ada penguatan modal sosial dan munculnya produk unggulan desa. Yang ketiga itu ada bagi pemerintah daerah, yaitu menyediakan data dan model intervensi berbasis bukti dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Dan yang terakhir itu bagi mahasiswa, yaitu pengembangan kompetensi pengalaman praktis dan kepekaan. Selanjutnya itu ada landasan teori. Yang pertama adalah teori pemberdayaan. Pemberdayaan adalah proses untuk meningkatkan sumber daya, yaitu akses dan kontrol atas modal, aset, dan pengetahuan. Kemudian ada agensi, yaitu kemampuan membuat pilihan strategis dan bertindak. Dan yang ketiga itu ada capaian, yaitu hasil nyata dari pemberdayaan atau kesejahteraan status. Kemudian ada teori yang kedua, yaitu pendekatan pembangunan komunitas. Yang pertama itu menekankan partisipasi aktif, kepemilikan lokal, dan keberlanjutan. Kemudian yang terakhir ada komunitas bukan objek, tapi subjek pembangunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi proyek. Untuk pendekatan yang diambil adalah pemberdayaan berbasis komunitas atau community based empowerment dan penelitian tindakan partisipatif atau PAR. Lokasinya terdapat di 1 atau 2 desa di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Untuk target sasarannya 25-30 perempuan usia produktif dengan minat wirausaha. Lalu untuk metode pengumpulan datanya, terdapat data primer yaitu wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus atau FGD, lalu juga ada observasi partisipatif. Juga ada data sekunder, yaitu melalui data BPS, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian. Selanjutnya, terdapat tahapan dan lini masa proyek selama 12 bulan. Di bulan 1-2, persiapan dan studi pendahuluan koordinasi, perizinan, pengumpulan data sekunder. Di bulan 2-3, ada asesmen kebutuhan partisipatif FGD, wawancara, pemetaan potensi dan masalah. Di bulan 3-4, perencanaan program partisipatif,
lokakarya bersama peserta untuk merancang detail kegiatan. Nah, di bulan 4-9 merupakan implementasi program pelatihan, pendampingan, pembentukan kelompok usaha. Di bulan 4-10 monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring ini dilaksanakan secara rutin, evaluasi tengah dan akhir. Nah, di bulan 10-12 pelaporan dan keberlanjutan penyusunan laporan dan perancangan strategi keberlanjutan. Fokus UMKM potensial itu ditentukan bersama komunitas. Yang pertama kuliner, makanan ringan khas, catering, minuman herbal. Untuk kerajinan ada anyaman, jahitan, produk daur ulang. Untuk jasa ada laundry, penitipan anak, dan warung. Untuk pertanian ada olahan keripik Ambon dan selai. Modul pelatihan komprehensifnya, yang pertama penguatan kapasitas diri dan mindset wirausaha. Yang kedua, keterampilan teknis produksi dan kualitas produk. Yang ketiga, manajemen usaha dan literasi keuangan. Yang keempat, pemasaran kreatif, termasuk digitalisasi via WA atau medsos. Yang kelima, untuk rencana anggaran biaya RAB dan sumber dana, total estimasi biaya proyeknya ada 24.420.000. Alokasi biaya terbesar yang pertama konsumsi dan materi pelatihan, bantuan stimulan produktif, transportasi pendampingan, dan honor narasumber jika perlu. Sumber pendanaan potensial yang pertama proposal hibah, kompetisi proyek sosial, corporate social responsibility, CSR perusahaan, penggalangan dana publik, dukungan pemerintah desa atau Indikator keberhasilan dan strategi keberlanjutan. Indikator keberhasilan, output dan outcome. Minimal 80% peserta menyelesaikan pelatihan. Minimal 60% memulai atau mengembangkan UMKM. Terbentuknya 2-3 kelompok usaha aktif. Selanjutnya, strategi keberlanjutan, penguatan kapasitas kelompok, menciptakan kelompok usaha yang mandiri. Pengembangan kader lokal, melatih mentor sebaya dari peserta terbaik, membangun kemitraan, menghubungkan kelompok dengan Pemdes, koperasi atau swasta. Advokasi kebijakan lokal, mendorong dukungan dari pemerintah desa. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, partisipasi ekonomi perempuan di Caringin adalah isu krusial yang perlu solusi nyata. Proyek Permata Caringin menawarkan model intervensi yang komprehensif, partisipatif, dan berbasis komunitas untuk menjawab tantangan tersebut. Proyek ini berpotensi memberikan dampak positif pada peningkatan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan perempuan. Selanjutnya, saran untuk pemerintah perlu dukung kebijakan anggaran dan sinergi program pemberdayaan perempuan. Dan untuk komunitas perlu menciptakan lingkungan yang suportif dan memprioritaskan produk lokal. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.